Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Wah, seneng banget pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang rindu untuk menyembah Tuhan lagi, karena sampai saat ini kita masih yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan, atas kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami masih ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan untuk menjamah kami, untuk melawat setiap kami Tuhan. Sehingga pada pulang nanti Tuhan, kami membawa berkat, kami membawa damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Ya Bapa, biar kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai sepanjang ibadah kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu saja yang nampak atas kami Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berani mengucap syukur. Mari semua yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan keselamatan dari Allah. Dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita katakan keselamatan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan, kita katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan Berdiri bangsa, di hadapan tahta. berdiri di hadapan tataan. Satu suara menyatakan Menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan
percaya bahwa segala perkara kita dapat ditanggung oleh Tuhan. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. mari sama-sama kita mau katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Kau memenuhi keperluanku Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah kau mengecewakan kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi katakan penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluan kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Tak pernah kau mengecewakan kami. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sekali lagi katakan Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bertemu dengan Engkau secara pribadi dan berkumpul bersama keluarga,
dan juga teman-teman kami seiman dalam suatu ibadah. Dan kami datang dengan ucapan syukur, sebab memang cuma itu Tuhan yang keluar dari hati yang paling tulus. Bahwa hari demi hari, sepanjang minggu ini, semuanya ada dalam pimpinanmu. Dan Engkau menjagai, melindungi kami dengan begitu baik dan teliti. Kalau kami ada hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, bukan karena kami kuat, tapi anugerah-Mu semata-mata. Dan mungkin juga kami datang masih dengan permasalahan, datang dengan berbagai persoalan, datang dengan berbagai permasalahan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami datang pada alamat yang tepat. Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau juga Allah yang mengasihi kami. Engkau juga Allah yang kenal kami secara pribadi. Dan kepadamu lah Tuhan kami berharap dan beriman. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Saatnya Engkau yang berbicara, dan kami akan duduk diam. Kami membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang berkuasa. Firman yang menyembuhkan. Firman yang menghiburkan. Firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Dan kami percaya Tuhan, ini adalah saat-Mu yang Engkau ingin sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau kenal dan tahu kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini, dalam kebersamaan, dalam ibadah kami, Engkau sendiri yang akan melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersuka cita, kami sangat senang apabila ada saudara yang baru pertama kali ini bergabung dengan kita. Saudara jangan merasa orang baru, jangan merasa tamu, sebab kita adalah bersama-sama di dalam Tuhan. Bersama-sama untuk memberkati, bersama-sama juga untuk diberkati, bersama-sama dalam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap pakai masker, biasakan. Dan tentunya semua itu adalah untuk kebaikan kita, bukan? Supaya kita lebih sehat. Dan saya berharap Tuhan terus membuka jalan. Dia akan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Apa yang kita lakukan setiap hari dalam keberadaan kita, dalam bisnis kita kah, dalam rumah tangga kah, ibu-ibu, ataupun adik-adik, anak-anak kita yang masih kuliah, yang masih sekolah, teruslah kerjakan keselamatan-Mu. Dan Tuhan bersama dengan kita. Nah, hari ini kita akan berbicara agak sedikit berbeda, karena kita akan berbicara tentang bijaksana. Tentu kalau kata bijaksana diberikan definisi, itu akan banyak dan panjang sekali, bukan? Tapi kita akan ambil beberapa saja yang tertulis dalam firman Tuhan untuk kita lebih bijaksana tentunya. Nah, satu ayat pembuka kita baca dulu dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kata Yakobus, kalau engkau bijak nih, engkau lakukannya dengan baik, dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, bukan marah-marah. Halo, saya percaya kita semua ini sudah bijak, tapi Tuhan ingin lebih bijak lagi. Nah, orang bijak atau orang yang berbudi, kemanapun dan dimanapun dia pergi, pasti memberkati tempat itu. Itulah salah satu orang bijak. Dia ada dimanapun tempat itu, pasti dia memberkati tempat itu. Dengan hikmatnya, dengan pengetahuannya, dengan kelemah lembutannya.
itu adalah orang bijak. Dan Amsal berkata begini, kita baca ya, Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jadi orang bijak pasti takut akan Tuhan. Orang bijak pasti berpengertian. Dan itu salah satu cirinya. Jadi pasti saya percaya kita adalah orang-orang bijak karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kita takut akan Tuhan, bukan? Tapi sekali lagi, Tuhan ingin kita lebih bijak, lebih bijak, lebih bijak. Sampai betul-betul sempurna di dalam Tuhan. Nah, berikut ini kita akan lihat beberapa kriteria orang bijak. Oke, hal pertama, orang bijak itu apa sih? Coba kita lihat Mazmur pasal 14. Mazmur pasal 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mazmur bilang, orang bebal, semua perbuatannya nggak ada yang baik. Dan selain itu, dia berkata tidak ada Allah. Itu adalah orang bebal. Bisa nangkep? Halo? Iya. Jadi kriteria pertama orang bijak adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Lawan katanya orang bijak adalah orang bebal, bukan? Iya, kalau orang bebal bilang Allah itu tidak ada. Jadi orang bijak, kriteria pertamanya dia berkata Allah itu ada. Dan kalau kau katakan Allah itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat secara lahiriah, berarti kau sudah lulus kriteria pertama dari Mazmur, bahwa kau adalah orang bijak. Dan perbuatannya juga baik, bukan? Kalau orang bebal, perbuatannya semua adalah tidak baik. Jadi orang bijak, hal pertama adalah percaya bahwa Allah itu ada. Berikutnya, apa sih kriteria orang bijak? Kita buka Mazmur pasal 42. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah kriteria orang bijak juga. Orang bijak adalah orang yang menyegarkan jiwanya dari hal-hal yang baik dari Allah. Sekali lagi, orang bijak adalah orang yang menyegarkan jiwanya dari hal-hal yang baik dari Allah, bukan dari yang lain. Bagaikan rusa yang merindukan air yang jernih. Ketika dia haus, dia merindukan air. Itulah kriteria orang bijak. Orang bijak ketika dia merasa haus, dia tahu yang bisa menyegarkan jiwanya adalah Allah. Itu adalah kriteria orang bijak. Lalu bagaimana dengan engkau? Ketika engkau stres, ketika engkau merasa haus akan kebenaran, ketika engkau lihat nggak ada yang benar, dunia makin susah, nggak ada berita baik. Berita baik cuma ada di Injil. Injil adalah berita baik. Berita tentang kasih Allah, berita tentang penebusan, berita tentang Allah menolong umatnya, berita tentang Allah mengasihi musuhnya. Itu cuma ada Injil. Dan ketika engkau merasa haus, kau stres, dan ketika kita tahu cuma Allah yang bisa menyegarkan jiwa kita, itu berarti kau bijak, engkau pandai, cerdas, engkau tahu kemana engkau harus cari. Bagaikan rusa ketika dia haus,
Dia nggak asal minum air comberan begitu ya. Dia nggak asal minum, tapi dia cari air yang jernih. Dan menurut beberapa yang saya baca, rusa bukan cuma air yang jernih, dia akan terus naik, dia akan minum dari sumbernya, sumber kejernihan itu. Itulah kriteria orang bijak. Saya harap kita termasuk. Kamu mulai berpikir, oh waduh, kalau begitu selama ini aku kurang bijak nih gitu ya. Oke, berarti kan kita belajarnya dari firman bukan? Bunyinya seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bukan? Ketika dikatakan seperti rusa yang merindukan air, begitulah aku gitu ya. Itu artinya orang bijak selalu menyegarkan dirinya dari hal-hal yang daripada Allah. Ya, mungkin kau bisa mengartikannya lain, tapi secara garis besarnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Kita lagi membahas kriteria orang bijak nih, kira-kira apa sih menurut beberapa ayat firman ya. Oke, berikutnya. Amsal pasal 17 mulai ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengetahuan kalau ia mengatupkan bibirnya. Jelas ya? Halo Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau ini jelas banget. Amsal berkata, orang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang pandai berkepala dingin gitu ya. Walaupun hatinya udah panas nih, ya dia tetap saja. Dia tetap tenang, dia tetap berkata dingin. Itu orang bijak. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan gini ya. Bahkan orang bodoh sekalipun ya, dia akan disangka bijak kalau dia itu bisa berdiam diri. Bisa kita simpulkan? Halo? Iya. Jadi orang bijak adalah orang yang bisa menahan lidahnya. Woi, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong, habis ngomong baru mikir. Waduh, aku salah ya. Aku salah mikir. Atau bilang, aduh, aku sudah terlanjur ngomong nih. Aku sudah menyakiti dia. Aduh. Itu sebabnya. Itu namanya kurang bijak. Dikata orang bijak adalah orang yang bisa menahan bibirnya, perkataannya. Ya, seperti tadi tuh orang bijak, cara berpikir, dia bisa tetap dingin, kepala dingin walaupun hatinya panas. Bahkan orang bodoh pun bisa disangka bijak kalau dia bisa menahan. Dia diem aja, dia nggak banyak ngomong gitu ya. Jadi sangat bijak padahal kagak ada apa-apanya. Halo. Jadi kita simpulkan ya bahwa orang bijak adalah orang yang bisa menahan perkataannya. Bagaimana dengan kita? Halo, dengan kau anak-anak muda? Kau langsung ngomong aja gitu ya. Mikir dulu boy gitu ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita menjadi lebih bijak, lebih pandai, lebih mengerti gitu ya. Dan kita lihat orang bijak adalah orang yang bisa menguasai lidah. Perang itu diawali bukan dari senjatanya loh, dari lidah. Perang dunia, perang suku, bahkan perang di rumah tangga juga begitu. Dari lidahnya. Jagalah lidahmu, jadilah bijak. Berikutnya, apa sih kriteria orang bijak? Kita buka Amsal. Amsal pasal 15 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu adalah Amsal pasal 15 ayat 32 dan 33.
Yang mengabaikan didikan itu sama aja membuang dirinya sendiri. Yang takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat. Jadi bagaimana kita menyimpulkan kriteria kita tentang bijak nih, yang hari ini kita sedang bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang hal bijak. Jadi artinya seorang yang bijak adalah seorang yang selalu bersedia mengkoreksi dirinya sendiri. Terutama melalui firman tentunya. Itu bijak. Tapi bagaimana dong kalau dia itu mau menang sendiri? Dia berasa pinter aja tuh. Dia merasa paling bener deh pokoknya. Nah kalau itu kurang bijak namanya. Jadi orang bijak adalah orang yang selalu senantiasa mengkoreksi dirinya sendiri. Melalui teguran, melalui pendidikan, melalui firman. Jadi membuka diri untuk dikoreksi. Membuka diri untuk kebenaran. Itu bijak. Kalau orang bodoh, dia tahu dirinya bodoh, itu namanya pinter. Sebab habis itu dia pasti belajar. Tapi kalau orang bodoh berasa pinter, itu namanya pinter keblinger. Kepinteran. Halo? Bisa nangkep ya? Iya. Ada orang pinter kepinteran tanda kutip gitu ya. Pinter tapi kepinteran tanda kutip. Jadi sekali lagi, orang bijak adalah orang yang senantiasa membuka diri untuk dikoreksi. Itu namanya bijak, karena dia akan semakin bijak, semakin baik, semakin baik. Kalau kebalikannya, udah tadi kita uraikan ya, kita udah singgung-singgung, yang menutup diri, yang merasa cuma pinter, mau menang sendiri, itu nggak bijak. Halo, jadilah bijak. Terakhir. Apa sih kriteria orang bijak? Kita baca Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, kriteria orang bijak. Kriteria orang bijak tadi kita sudah baca dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20. Orang yang bisa membuat orang berdosa berbalik ke jalannya yang benar. Kata Yakobus, itu bijak. Jadi orang bijak adalah orang yang menyerahkan hidupnya menjadi alat bagi Tuhan. Yang terakhir, itu bijak. Pasti sangat dikasih oleh Tuhan. Bukan menyerahkan dirinya untuk pekerjaan bagus, untuk keluarga baik, tapi terutama untuk Tuhan. Ketika dia bisa mengembalikan, menarik istilahnya, orang yang tersesat, orang yang jatuh dalam dosa, dia bisa kembalikan, tarik ke jalan yang benar. Itu bijak. Itu bijak. Jadi orang bijak yang terakhir adalah orang yang menyerahkan dirinya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Halo? Bagaimana dengan kita selama kita hidup? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Sudahkah kita berusaha untuk menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik? Bijak, berhikmat. Orang yang bijak, orang yang berhikmat, dimanapun dia berada, pasti orang itu memberkati tempat itu. Pasti tempat itu berpengaruh sama dia. Itu adalah anugerah. Dan Allah memberikan itu, dan kita terus berusaha
supaya kita menjadi lebih bijak, lebih baik. Dan dikatakan permulaan dari hikmat, dari bijak, itu takut akan Tuhan. Dan itu adalah kita, bukan? Kita takut akan Tuhan, setia kepada Dia, dan terus mengikuti jalannya. Dan kita akan menjadi bijak. Bijak terhadap diri kita, bijak terhadap apa yang kita lakukan. Dan Tuhan juga berkenan kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kuat, tetaplah semangat, menjadi lebih bijak di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau bersama-sama dengan kami umat-Mu. Engkau secara langsung berkata-kata, mengajarkan kepada kami dengan tujuan yang sangat baik, agar kami menjadi lebih bijak dan lebih bijak. Engkau yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan. Ketika kami takut akan Engkau, bukan cuma sekedar mendengar, tapi melakukan setiap perintah-Mu. Bukan cuma mengenal, tapi mempercayai dengan iman. Dan terus berjalan seperti bangsa Israel terus berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api-Mu. Sampai kami tiba di tanah perjanjian, di tempat di mana yang Engkau berikan kami suatu kebaikan. Baik selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, pada hari pertama di minggu ini kami datang kepadamu. Dan kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Kami yang berdagang, kami yang berniaga, Engkau berkati Tuhan usaha mata pencarian kami. Ataupun di antara kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Jadikan bijak, jadikan berpengaruh dan memberkati hikmat marifat Tuhan bersama dengan Engkau ketika Engkau bekerja. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi. Jadikan mereka jadi bijak. Cukupi biaya pendidikan mereka. Jagai dalam perjalanan, dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan yang sudah tidak bekerja sekalipun, ataupun mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Berikan pekerjaan yang cocok seperti seleranya, agar mereka bisa mengucap syukur terhadap apa yang sudah Engkau lakukan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami mengucap syukur dalam suatu ibadah. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Dan kami percaya ini bukan kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin berkata-kata kepada kami dan memberkati kami. Itu sebabnya dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Happy birthday untuk Kak Elisa. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semoga Tuhan makin memperluas daerah pelayanan Bapak, dan kiranya lewat pelayanan Bapak semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan aku juga ingin mengucapkan happy birthday untuk gereja kita, GBI Jatinegara. Selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara dan Bapak Gembala kita Pak Elisa. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita surga memenuhi gereja kita, Pak Elisa dan sekeluarga. Selamat ulang tahun buat pendeta kami, Pak Pendeta Edi Sukiman. Kiranya Tuhan berikan umur yang panjang, kesehatan selalu, dan makin diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Bapak Gembala kita. Semoga dengan bertambahnya usia, Bapak Gembala dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biar kiranya GBI Jatinegara terus dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk memberkati banyak orang. Dan biarlah
Jemaat yang beribadah di GBI Jatinegara terus diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Shalom, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pendeta Dr. Elisa Sukiman selaku Gembala GBI Jatinegara. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, umur panjang, dan juga Tuhan tetap memberkati pelayanan Bapak. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja kita, GBI Jatinegara, dan kepada Bapak Gembala kita. Semoga Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan dapat selalu menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Elisa Sukiman. Panjang umur, sehat selalu, tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap semangat bagi pelayan-pelayan yang di GBI Jatinegara dan jemaat, tetap bertumbuh dalam Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun juga kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati keluarga dan pelayanan. Biarlah Bapak menjadi berkat dimanapun berada, serta kehidupan jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Shalom, selamat ulang tahun untuk GBI Jatinegara dan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Elisa Sukiman. Kiranya panjang umur, sehat selalu, semakin dipakai Tuhan luar biasa dan diberkati. Kami Youth GBI Jatinegara mengucapkan selamat ulang tahun GBI Jatinegara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Atas nama BPD GBI DKI Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun pada hambanya, itu Bapak Pendeta Elisa Sukiman. Maju terus Pak, terus menuai jiwa-jiwa, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya harap bukan cuma saya atau kami keluarga, tapi kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. 63 ini bukan usia muda lagi, ya, dan saya sudah tahu pada saatnya juga generasi akan berlalu. Tetapi biar kita tetap setia, kita terus mengasihi Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Jadi saya harap kita semua generasi muda sudah harus bersiap-siap untuk melanjutkan pelayanan. Dan kalau kita masih sehat, kita semua diundang oleh Tuhan untuk ada di dalam pelayanan, agar kita betul-betul sukacita dan berbahagia. Dan kepada semua yang berjerih lelah untuk acara yang singkat dan sederhana ini, juga Ketua BPD yang sudah secara khusus memberikan ucapan, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Dan saya sekali lagi bahwa ini adalah perayaan kita bersama di dalam Tuhan. Baik saudara-saudara yang hadir saat ini dan juga jemaat-jemaat setia video ibadah online dimanapun engkau berada, hari ini kita bersama-sama. Biar ini adalah kebahagiaan kita. Saudara tahu bahwa ibadah kita itu bukan cuma ditonton di Jakarta, bahkan di luar kota, bahkan sampai di luar Indonesia sana. Artinya tidak terbatas kasih Tuhan selama mereka bisa diberkati dalam pelayanan kita bersama. Itu artinya Tuhan berhadirat. Tetaplah setia, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan
Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia